Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu pada sesi kali ini, yaitu Ibu Fatma Gilyasari SSI dalam mata pelajaran matematika wajib dengan materi statistika. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran pada sesi kali ini, marilah terlebih dahulu sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Anda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan statistika, di mana statistika ini adalah ilmu matematika yang mempelajari atau yang berhubungan dengan data, di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana cara pengumpulan data, penyajian, dan juga bagaimana cara pengolahannya. Nah, namun untuk pengumpulan data ini nanti akan Ananda pelajari di tingkat lanjut, dan untuk saat ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menyajikan data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, baiklah kita masuk ke materi penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi dan histogram. Nah, tujuan pembelajaran dari penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi dan histogram ini adalah Ananda itu diharapkan mampu membaca, menjelaskan, dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya. Jadi Ananda harus mampu membaca dan menjelaskan dan menyajikan nanti data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Nah, sehingga di sini nanti ada 3 babak yang akan kita bahas, yang akan Ibu tampilkan. Yang pertama itu terkait dengan tabel distribusi frekuensi, dan yang kedua itu mengenai histogram, dan yang terakhir itu ada latihan. Jadi Ibu mohon kepada Anda semua untuk memperhatikan dengan baik. Catatlah bagian-bagian yang penting. Silahkan didekatkan alat tulis dan buku catatannya untuk memudahkan Ananda nantinya dalam mengerjakan latihannya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh dari tabel distribusi frekuensi, di mana ini merupakan tabel nilai ulangan matematika kelas 12 MAN 1 Makmur Jaya. Nah, di sini kita bisa melihat nilai ulangan dengan interval 60 sampai 69, ini frekuensinya ada 5. Artinya ada 5 orang siswa yang nilainya itu berkisar dari 60 sampai 69. Dan seterusnya untuk nilai dengan interval 70 sampai 79 itu ada 8 orang siswa. 80 sampai 89 ada 10 orang siswa. 90 sampai 100 ada 7 orang siswa. Total frekuensi semuanya itu adalah jumlah total siswa semuanya itu adalah 30 orang siswa. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata siswa banyak mendapatkan nilai itu dengan rentang 80 sampai 89 dengan jumlah 10 orang. Nah, ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ini nantinya kita bisa menentukan ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah kelas interval. Apa itu kelas interval? Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Berikutnya adalah ada batas bawah kelas. Batas bawah berarti
batas bawah kelas disingkat dengan BB. Ini adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Dan berikutnya ada batas atas kelas atau disingkat dengan BA. Ini adalah nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Dan berikutnya adalah ada tepi bawah kelas atau disingkat dengan TB. Ini diperoleh dengan cara batas bawah dikurang ketelitian data. Nah, untuk ketelitian data, Ananda semua harus perhatikan. Jika data kita itu berupa bilangan bulat, maka ketelitiannya adalah 0,5. Nah, sementara jika data kita itu bilangan 1 desimal, maka ketelitiannya adalah bilangan 2 desimal, yaitu 0,05. Dan begitu seterusnya. Berarti kalau jika data kita 2 desimal, maka ketelitian datanya adalah 3 desimal, bilangan 3 desimal. Yaitu 0,005. Dan seterusnya. Itu untuk tepi bawah kelas. Selanjutnya adalah tepi atas kelas yang kita singkat dengan TA. Ini adalah batas atas ditambah ketelitian data. Dan berikutnya ada titik tengah. Ini adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Atau juga bisa kita tentukan dengan menggunakan nilai tepi bawah. Setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas. Nah, setelah titik tengah, ada lagi yang namanya banyak kelas. Banyak kelas atau disimbolkan dengan K. Ini dinyatakan dengan bilangan bulat. Dan berikutnya ada panjang kelas, P atau interval kelas, I gitu ya. Jadi ada yang sebagian menyebutnya panjang kelas, sebagian ada yang menyebutnya interval kelas. Nah, ini ada 3 cara untuk menentukannya. Yang pertama dengan menggunakan nilai batas bawah dan nilai batas gitu ya. Maka P itu adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Atau juga bisa dengan selisih 2 titik tengah. Kelas interval yang saling berurutan. Titik tengah kelas I tambah 1 dikurang titik tengah kelas I gitu ya. Atau bisa juga dengan menggunakan rank. Di mana P itu sama dengan R per K. Di sini tidak muncul ya. Yaitu rank atau jangkauan per kelas. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Data hasil penelitian itu dalam bentuk kilogram diberikan dalam bentuk data tunggal berikut ini. Nah, ini ada data tunggalnya 48, 32, 46, 27, 43 dan seterusnya. Ini dalam bentuk kilogram. Satuannya adalah kilogram. Nah, perintahnya adalah sajikan data tunggal tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Baik, kita diminta untuk menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada catatan. Diketahui di sini Xmax ini berarti data tertingginya itu adalah 74 dan data terendahnya atau Xmin-nya adalah 16. Kita lanjutkan. Jawab. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan jangkauan. Nah, ini dengan menggunakan nilai Xmax dan Xmin tadi, di mana jangkauan itu sama dengan Xmax dikurang Xmin, data tertinggi dikurang data terendah, yaitu 74 dikurang 16 sama dengan 58. Dan selanjutnya adalah kita menentukan banyak kelas atau K-nya. Itu formulanya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N itu adalah jumlah total data. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35. Karena jumlah data tadi adalah 35 sama dengan 6,095. Nah, banyak kelas ini dibulatkan menjadi 6. Dan selanjutnya adalah panjang interval kelas atau P. Ini sama dengan panjang interval kelas ini adalah bisa dicari dengan menggunakan jangkauan J per K.
Nah, sehingga diperoleh kalau di sini adalah berarti sama dengan 58 per 6,095. Ini sama dengan 9,67 dan ini dibulatkan menjadi 10. Jadi Ananda silahkan buat di bukunya bahwa panjang interval kelas atau P itu bisa dicari dengan menggunakan J per K. Jadi banyak kelas atau K sama dengan 6 dan panjang interval kelas sama dengan 10. Nah, dengan interval 10 dan banyak kelasnya 6 diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini ada dua cara. Cara pertama adalah kita menggunakan nilai batas bawah gitu ya. Diambil dari datum terkecil. Datum itu adalah fakta tunggal. Nah, ini. Data tunggal itu adalah datum dan kumpulan dari datum disebut dengan data. Jadi cara pertama kita ambil datum terkecil, lalu kita mulai dari batas bawah kelas pertama. Kita mulai dari 16, lalu intervalnya dari 10, maka mulai dari 16 kita hitung 10 dari 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dapatlah kelas interval pertama adalah 16 sampai 25. Dan begitu seterusnya. Berarti kelas berikutnya mulai dari 26 terus 10 sampai 35 dan berikutnya 36. Kelas berikutnya mulai dari 36 sampai 45 dan kelas berikutnya dari 46 sampai 55 dan kelas berikutnya 56 sampai 65 dan seterusnya sampai terakhir. Nah, setelah interval kelas, untuk menghitung anggota dari kelas interval ini kita dibantu dengan turus. Jadi setiap data yang tersebutkan kita teli dengan menggunakan turus. 48 kita masukkan ke dalam kelas ketiga gitu ya. 46 sampai 55. Disitulah angka untuk 48 dan ini kita sudah dibantu, sudah diselesaikan menghitung anggota di setiap kelas dengan menggunakan turus. Diperoleh untuk kelas interval 16 sampai 25 itu frekuensinya ada 5. Untuk 26 sampai 35 itu frekuensinya ada 3. Untuk kelas 36 sampai 45 ada 9. 46 sampai 55 ada 10 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu 66 sampai 75 ada 2. Ini diperoleh dari data yang di atas. Nah, sehingga di sini dari tabel 1.6 jadi selesai kita membuat tabel distribusi frekuensinya dengan cara satu, dengan mengambil datum terkecil dan dimulai dari batas kelas batas bawah kelas pertama gitu. Maka dari tabel ini dapat kita lihat bahwa frekuensi paling banyak itu terdapat pada interval 46 sampai 55 dengan frekuensi 10. Artinya berat badan kebanyakan berkisar antara 46 sampai 55. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara kedua, bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensinya? Itu dengan menggunakan batas atas kelas terakhir, di mana yang diambil itu adalah datum terbesar. Jadi kalau tadi kita mulai dari datum terkecil, sekarang kita mulai dari datum terbesar. Nah, ini contohnya. Kita mulai dari 74. Nah, karena intervalnya atau panjang kelasnya tadi adalah 10, maka hitung mundur 10 dari 74, 74, 73, 72, 70, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65. Dapatlah interval kelas terakhir. Lalu mundur lagi dari 65 berarti kita mulai dari 64. Hitung mundur lagi 10. Dapat 55, dapat kelas interval berikutnya. Dan seterusnya sampai akhirnya ditemukan kelas interval yang pertama yaitu 15 sampai 24. Nah, dan kita hitung frekuensinya ini bisa dengan menggunakan bantuan turus ya.
Untuk kelas 15 sampai 24, di sini kita sudah dibantu, ada 3 anggotanya, sehingga frekuensinya adalah 3. Untuk kelas interval 25 sampai 34 ada 5 anggotanya, dan begitu seterusnya sampai 65 sampai 74 itu frekuensinya ada 2. Dan jumlah total seluruhnya adalah 35. Dan di sini kita bisa membaca gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini dari tabel 1.7 tampak bahwa frekuensi paling sedikit dalam interval 65 sampai 74. Nah, jadi kita juga bisa membacanya itu melihat frekuensi yang paling sedikitnya. Nah, di sini terlihat bahwa frekuensi yang paling sedikitnya itu adalah terletak pada interval kelas 65 sampai 74 dengan frekuensinya sama dengan 2. Nah, artinya berat badan antara 65 kg dan 74 kg itu ada 2 orang. Hanya ada 2 orang. Nah, jadi ini adalah cara kedua untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan datum terbesar, dan kita mulai dari batas kelas terakhir. Selanjutnya, kita akan masuk ke tabel distribusi frekuensi beserta unsur-unsurnya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi, maka kita akan mencoba menentukannya pada kasus ini. Nah, yang pertama, ini ada interval kelas, terus frekuensi sudah kita bahas. Selanjutnya ada batas bawah. Nah, batas bawah ini berarti nilai yang di sebelah kiri. Ada 16, ini dia ada 16, 26, 36, 46, 56, dan 66. Ini untuk batas bawah. Dan berikutnya ada batas atas. Batas atas berarti nilai yang paling kanan dari setiap kelas interval. Ada 25, 35, 45, 55, 65, dan 75. Nah, ini dia. Dan selanjutnya adalah tepi bawah. Tepi bawah ini adalah batas bawah dikurang 0,5. Berarti 16 dikurang 0,5 berarti 15,5. 26 kurang 0,5, 25,5. 36 dikurang 0,5, 36,5. 46 dikurang 0,5, 46,5, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah tepi atas. Nah, kalau tepi atas berarti batas atas ditambah ketelitiannya 0,5. 25 menjadi 25,5. 35 menjadi 35,5. 45 menjadi 45,5, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, maka kita bisa mencari titik tengah. Titik tengah boleh menggunakan nilai batas, boleh menggunakan nilai tepi. Ya. Kalau menggunakan nilai batas berarti nilai batas bawah tambah nilai batas akhir dibagi 2. 16 ditambah 25 bagi 2 dapatlah 20,5. 26 tambah 35 bagi 2, 30,5. 36 tambah 45 bagi 2, itu 40,5, dan seterusnya. Oke, selesailah untuk unsur-unsur dari distribusi frekuensi relatif. Unsur dari tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi kita sudah membuatkan tadi tabelnya. Dan ini ada unsur-unsur yang bisa kita ambil dari tabel distribusi frekuensi relatif. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi relatif ini, untuk tabel distribusi frekuensi ini ada 3 jenis. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi biasa, dan yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi relatif, dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita masuk ke poin pertama, tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, tabel distribusi frekuensi biasa ini adalah tabel distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi setiap kelas interval. Nah, ini gampang. Ya, seperti yang kita lihat tadi,
untuk setiap kelas interval itu ada frekuensinya. Intinya itu harus ada frekuensinya. Nah, frekuensi itu. Dan yang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, di sini frekuensi relatif itu adalah frekuensi setiap kelas interval dibagi frekuensi total. Atau ini juga bisa, ya, ini biasanya digunakan persentase gitu ya. Nah, misalkan berat badan siswa ini diperoleh dengan cara diketahui nih ini ada berat badan siswa, ada frekuensi yang tanda tanya ini adalah frekuensi relatif, frekuensi relatifnya atau disingkat dengan FK, ya, frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif adalah frekuensi setiap kelas interval dibagi dengan frekuensi total lalu dikali dengan 100%. Jadi cara mencarinya itu adalah 5 untuk yang ini, berarti 5 dibagi frekuensi totalnya adalah 35 dikali 100%. Nah, diperolehlah 14,29. Dan begitu juga untuk kelas interval yang kedua, 3 dibagi frekuensi totalnya 35 dikali 100%, diperolehlah 8,57. Dan begitu juga untuk kelas interval berikutnya. Kelas interval frekuensi kelas intervalnya 9 dibagi 35. Jadi ini diperoleh dengan cara 9 dibagi 35 dikali 100%. Diperoleh 25,71%, ya. Dan begitulah seterusnya. Jadi frekuensi setiap kelas dibagi frekuensi total dikali 100%. Nah, diperolehlah FK. Oke, Anda semua semoga catatan Ibu bisa membantu Anda untuk memahami bagaimana cara menentukan FK ya, Nak ya. Frekuensi kelas FI per frekuensi total sigma FI dikali 100%. Begitu cara menentukannya. Oke, ini tabel distribusi frekuensi relatif, artinya pada tabel tersebut ada frekuensi relatifnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, di mana untuk tabel distribusi kumulatif kurang dari ini, contohnya ini, ya. Untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita mulai dari tepi atas kelas. Untuk yang pertama adalah berarti data yang kurang dari 24,5. Untuk data yang kurang dari 24,5. Nah, untuk data yang kurang dari 24,5 itu frekuensi kumulatifnya ada 5. Untuk data yang kurang dari 34,5 ini adalah tepi atas kelas kedua, yang ini. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan untuk tepi atas kelas yang ketiga, untuk tepi atas kelas kurang dari 44,5, ini kita menggunakan tepi atasnya ya, Nak ya. Terus dulu. Nah, ini kita menggunakan tepi atasnya.
44,5. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 3 ditambah 9, 17. Dan untuk data yang tepi atas kelasnya itu kecil dari 54,5, berarti jumlah data frekuensi kumulatifnya adalah 5 tambah 3 tambah 9 tambah 10. Ini ada 7. Dan begitu juga yang terakhir untuk tepi atas kelas kecil dari 64,5, maka jumlah datanya itu adalah semuanya, yaitu 35. Nah, jadi itu untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel distribusi frekuensi kumulatif besar dari. Kalau tadi kurang dari, sekarang besar dari. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif besar dari, ini kita menggunakan, kalau tadi tepi atas, sekarang kita menggunakan tepi bawah. Nah, untuk yang besar dari 14,5, kalau kita buatkan garis bilangan, berarti kan kalau 14,5, jumlah data yang besar dari 14,5 tentu semuanya. Berarti karena ini besar dari, kita mulai dari frekuensi terbesar 35. Nah, dan untuk batas yang kedua, tepi bawah kelas yang kedua, yaitu 24,5. Ini 25 dikurang 0,5, 24,5. Tentu jumlah frekuensi kumulatifnya adalah sudah berkurang, karena ini tidak masuk. Berarti 35 dikurang 5, yaitu 32. Dan begitu seterusnya. Untuk tepi bawah kelas yang ketiga, berarti yang ketiga adalah 34,5. Maka di sini sudah lebih kurang lagi. Kenapa? Karena yang 24,5 sampai 34,5 ini tidak masuk. Maka frekuensi kumulatif untuk yang besar dari 34,5 yaitu 32 dikurang 3. Perolehlah 23. Dan begitulah seterusnya. Dan begitu seterusnya. Oke. Nah, jadi itulah materi terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Di mana tabel distribusi frekuensi ini ada 3 jenis. Dan selanjutnya kita masuk ke histogram. Kita masuk ke histogram, di mana histogram ini adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit dan juga sumbu mendatar mewakili kelas-kelas sumbu tegak. Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas dan sumbu tegak mewakili frekuensi. Nah, ini adalah contoh histogram, ya. Nah, di mana di sini dia terdiri dari diagram batang yang saling berhimpit. Nah, sumbu mendatarnya itu adalah kelas-kelas interval, dan ini adalah frekuensi, yang tegaknya adalah frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya dari suatu histogram dapat digambar poligon frekuensi dengan cara tentukan titik tengah dari masing-masing kelas interval dan hubungkan setiap titik itu dengan sebuah garis, maka akan terbentuklah sebuah poligon. Nah, ini ada beberapa contoh histogram dan poligon. Nah, ini ada histogram itu yang dibuat dengan menggunakan nilai tepi bawahnya. Nah, ini tepi bawahnya, dan ada juga yang menggunakan nilai tengah, dan juga ada poligon ini dengan menggunakan nilai. Ingat, poligon itu dari titik tengah yang dihubungkan dengan sebuah garis, dan ini contoh poligon lainnya. Baik, kita lanjut. Nah, selesailah untuk histogram. Dan di sini selesailah materi kita pada kali ini terkait dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tabel distribusi frekuensi ini
ada 3 jenis gitu ya. Ada tabel distribusi frekuensi biasa, tabel distribusi frekuensi relatif, dan juga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan tabel distribusi kumulatif itu juga ada 2, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan juga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif besar dari. Dan berikutnya ada histogram. Jadi data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga bisa dengan menggunakan histogram. Baiklah Ananda, selanjutnya kita akan masuk ke latihan. Siapkan buku latihannya. Ya, silakan dibuat latihan ini pada kertas HVS atau double folio atau menyesuaikan. Di mana di sini diketahui skor ujian penerimaan calon karyawan PT Sido Makmur sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk 3 jenis tabel distribusi frekuensi dan dalam bentuk histogram dan poligon. Baiklah Anda semua, semoga dimudahkan dalam menyelesaikan latihan ini. Latihan nanti dikumpul melalui classroom. Dan akhir kata Ibu ucapkan selamat bekerja. Dan karena tadi kita buka pembelajaran kita pada sesi ini dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.